Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, dalam pembuatan bahtera yang dilakukan Nabi Nuh alaihi salam ternyata dibantu oleh seorang raksasa bernama Auj bin Unuk untuk mengangkat kayu-kayu yang akan digunakan. Mengapa raksasa itu mau membantu Nabi Nuh alaihi salam? Apa imbalan yang diberikan Nabi Nuh alaihi salam kepada Auj bin Unuk? Al-Kisai, salah satu ulama di bidang qiraat Al-Quran, mengatakan bahwa Nabi Nuh alaihi salam mendapat wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk membuat bahtera. Tak hanya itu, Allah subhanahu wa ta'ala juga memberitahu bahwa yang bisa mengangkut kayu-kayu yang akan digunakan membuat bahtera adalah seorang raksasa bernama Auj bin Unuk. Kayu itu akan dibawa dari tanah Kufah ke tanah Hirah. Nabi Nuh alaihi salam pun meminta Auj untuk mengangkut kayu-kayu itu. Awalnya Auj tidak mau jika tidak diberikan sesuatu yang mengenyangkan. Auj berkata, "Aku tidak akan memikulnya kecuali engkau mengenyangkanku dengan roti." Untung saja saat itu Nabi Nuh alaihi salam membawa 3 roti. Nabi Nuh alaihi salam pun melemparkan selembar kepada Auj. Namun reaksi Auj tertawa, karena hanya diberikan selembar roti. Dia berpikir bahwa selembar itu tidak akan bisa mengenyangkan raksasa sebesar dia. Mengetahui itu, Nabi Nuh alaihi salam pun membagi 2 lembar roti itu, kemudian berkata, "Bacalah basmalah dan makanlah roti ini." Auj pun memakannya. Baru setengah dari roti kedua Auj sudah merasa kekenyangan. Dia sudah tidak sanggup lagi memasukkan apapun ke dalam perutnya. Sehabis makan, Auj pun melaksanakan keinginan Nabi Nuh alaihi salam. Mengangkut kayu-kayu akan dijadikan bahan baku pembuatan bahtera. Bahtera ini dibuat untuk mengangkut Nabi Nuh alaihi salam, orang-orang yang beriman dan hewan-hewan yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala. Pembuatan bahtera itu bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah, karena itu pembuatannya langsung diawasi oleh Yang Maha Kuasa. Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku perihal orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka nanti akan ditenggelamkan. Quran Surah Hud ayat 37. Akhirnya banjir bandang itu pun datang. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam beserta orang-orang beriman untuk naik ke bahtera itu. Setelah semuanya sudah naik, Nabi Nuh bersuruh kepada penumpang, "Naiklah kalian ke dalam bahtera dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuh. Sesungguhnya Robku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Hud ayat 41. Sebelum banjir terjadi, ternyata Auj pernah mendatangi Nabi Nuh alaihi salam. Ketika Nabi Nuh alaihi salam merampungkan bahteranya, Auj datang untuk meminta agar diberi tempat di dalam bahtera tersebut. Namun Nabi Nuh alaihi salam tidak mengizinkannya. Saat banjir bandang itu datang, Auj tidak tenggelam. Auj disebutkan hidup sampai di umur kurang lebih 4.500 tahun. Dia masih hidup bahkan sampai di zaman Nabi Musa alaihi salam. Bahkan Auj pernah berniat membinasakan Nabi Musa alaihi salam bersama pasukannya. Dia membawa gunung di atas kepalanya yang diperuntukkan untuk dilimpahkan kepada Nabi Musa alaihi salam dan pasukannya. Untuk menggagalkan rencana itu, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus burung hudhud. Burung itu pun memasuki mantel Auj hingga dia tidak bisa bergerak. Kemudian Nabi Musa alaihi salam pun memukul dengan tongkatnya. Auj tersungkur kemudian meninggal dan terlempar di lapangan kosong yang seperti gunung besar. Sahabat Islam, raksasa telah ada sejak zaman Nabi. Nabi Nuh alaihi salam dibantu seorang raksasa untuk mengangkut kayu yang akan dipakai untuk membuat kapal. Kemudian suatu kaum bernama Ad juga memiliki tinggian tidak sama dengan manusia pada umumnya. Mereka adalah kaum Nabi Hud alaihi salam, namun mereka durhaka dan akhirnya mendapatkan azab. Kalau misalnya masih ada raksasa di dunia ini, apa yang akan kalian lakukan? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.